warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mami dengan nomor UKG 2016 9941 0262. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan menampilkan video pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Siapa yang ketua kelas agar menyiapkan kita untuk memimpin kita berdoa? Ya, silakan maju. Ketua kelasnya ada yang memimpin doa kita pagi hari ini seperti biasa, kita awali dengan doa. Ya. Ya semua, sebelum belajar marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ketua kelas yang tadi sudah memimpin doa ya, atau menyiapkan doanya. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian dulu ya. Ada yang absen hari ini atau tidak hadir, mungkin sakit atau apa, atau mungkin izin. Hadir semua gimana? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, oke. Alhamdulillah jika hadir semua, kita semua diberikan kesehatan ya pagi ini. Sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana perasaan kalian hari ini? Ya, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pelajaran bersama Ibu? Ya, kita mungkin mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita ke materi kita ulang dulu yuk pembelajaran kita pertemuan terakhir kemarin. Masih ingat? Kita berada di teks apa? Yang pelajaran minggu kemarin. Kalau sekarang kan kita mau belajar teks eksplanasi. Ayo, ada yang ingat? Pelajaran minggu kemarin. Ya, silakan Fadli. Ya, benar, puisi. Terima kasih Fadli. Nah, ada yang mau ingin berpuisi pagi ini? Nggak ada ya. Baik, mungkin ada yang mau ingin mengutarakan pengertian tentang puisi. Ayo, yang mau? Ada yang ingat tentang pengertian tentang puisi, nak? Pelajaran kita minggu lalu loh. Ya, dan puisi adalah, ya silakan. Rizky mungkin ya, Rizky ya. Ya, silakan Rizky. Puisi adalah karangan atau teks yang berbentuk, ya. Tak ada ingat nak? Ya, puisi adalah karangan yang berbentuk teks, ya, yang mengaitkan pikiran, perasaan, kemudian lagi yang mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, bisa diulang Rizky, ya? Ya, boleh. Ya, silakan Rizky diri nak. Puisi adalah suatu karangan Tambah suaranya nak. yang berupa tulisan Ya, yang mengaitkan tentang yang mengaitkan tentang pikiran ya, perasaan. dan perasaan. Kemudian mengindahkan atau mengutamakan tentang ya keindahan kata-kata. Oke, itu mungkin kita ulang sedikit ya tentang pelajaran kita minggu kemarin. Nah, sekarang kita ke materi kita yaitu mengenai teks eksplanasi. Sebelum Ibu kaitkan atau Ibu jelaskan tentang teks eksplanasi, coba kamu bayangkan dulu di sekitar kita ada kejadian-kejadian apa, yo? Ada kejadian apa, nak? Satu kenangannya? Banjir, Bu. Banjir. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tentang apa lagi? Fenomena alam. Ya, San? Tanah longsor, Bu. Tanah longsor. Bagus.
di Kuala itu juga sering tanah longsor tuh. Selain tanah longsor ada lagi? Ya. Sampah di mana-mana, Bu. Ya, benar sekali. Penumpukan sampah di mana-mana di sekolah kita juga ada ya. Bukan terus sana, tapi selalu diambil oleh pemungut sampah tiap sorenya, gitu kan? Nah, itu kalau mengenai bayangan-bayangan. Jadi, kalau kita mengerjakan eksplanasi ini dengan sungguh-sungguh dan benar-benar kita misalnya pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, otomatis tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Ya, namanya tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan tepat dan percaya diri. Ya, yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi dengan penuh tanggung jawab. Ya, yang ketiga, ada yang mau baca? Ya, peserta didik mampu. Ketiga. Yang ketiga, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan benar. Iya. Nah, setelah kita tahu sudah tujuan pembelajarannya, sekarang Ibu jelaskan sedikitlah tentang teks eksplanasi. Atau ada yang ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi? Ada yang ingin? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi sebelum Ibu jelaskan? Ya, silakan. Diri, biar kedengaran suaranya, biar Ibu jelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses atau prosedur terjadinya sesuatu, baik fenomena alam maupun sosial budaya. Iya, itu mengenai teks eksplanasi. Asik. Ya, yang disebutkan tadi oleh teman kamu Hafiz, Hafiza itu rupanya. Hafiz, karena di sini ada Hafiza, ada Hafiz, Hafiza ada tuh, Hafiz ada ya. Jadi pengertian teks eksplanasi sama yang dibacakan tadi oleh Hafiz, teman kamu, yaitu sebuah karangan atau teks yang menerangkan atau menjelaskan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial budaya, ya. Jadi fenomena-fenomena tentang alam, sosial budaya itu termasuk dalam teks eksplanasi. Ya, manfaat pembelajaran ini mengetahui ternyata berbagai peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial budaya, dapat dibuat cerita tertulis dalam bentuk teks eksplanasi. Paham nah sampai sini? Iya. Jadi nanti Ibu akan mengambil penilaian. Ada 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan Ibu ambil di saat kamu melaksanakan kegiatan inti, yaitu berdiskusi nanti. Ada 3, yaitu toleransinya Ibu ambil, kemudian religiusnya, percaya dirinya, kemudian tanggung jawabnya ya ada 5. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu tentunya kamu nanti mengisi LKPD, ya. LKPD-nya ada Ibu kasih nanti lembar jawaban. Lembar jawaban kamu isi di situ. Nanti ada kuis juga, itu nilai pengetahuan ya. Kalau keterampilannya, nah kita kan diskusi ini nanti. Kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan simak apa yang terjadi di yang Ibu tayangkan ini. Didengar? Oke. Boleh dilihat dan didengarkan ya. Menutup seluruh aktivitas pembuangan sampah. Alasannya, warga merasa kecewa terhadap pemerintah yang terus juga melakukan tindakan nyata padahal sampah kian menggunung di dermaga pembuangan. Bahkan kini sampah sudah membuat di jalan raya. Akibatnya, jalan yang becek, berlubang hingga bau menyengat merebak ke pemukiman warga. Padahal sesungguhnya TPST harus digunakan sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang hingga pemrosesan akhir. Selain mengancam akan terus menutup TPST, warga pun menuntut agar pemerintah membuat dermaga pembuangan baru, melakukan perbaikan jalan hingga memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Baunya sampah bau. Ya, habis.
Nah, setelah kalian lihat tentang video ini, apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang ada di benak kalian setelah melihat itu? Ada yang ingin utarakan apa yang terlintas dari video tadi? Ya, ya bagus. Silakan Reza, tentang apa yang kamu lihat video tadi? Iya, benar sekali. Ya, silakan tepuk tangan Reza. Sekarang setelah kalian lihat videonya, coba kalian lagi berkelompok ya. Sekarang coba bentuk kelompok. Kelompoknya itu boleh 4 atau 5 orang per kelompok. Ayo nak, coba bentuk kelompoknya sebelum kita lanjut. Tadi udah nonton TV, terus sudah ada bayangan tentang terjadinya fenomena alam. Berapa kelompok? Kelompok 1 coba sini ya. Ya, kelompok 1 rombongan Titin. Kelompok 2 ada mau dikasih tahu nggak nama kelompoknya Pak? Habibi? Boleh. Hah? 4G? Boleh. Lanjut, tapi ingat ya nama kelompoknya terus. Lanjut. Kalau tadi kan 3, 4, 5 berarti Garuda. Oke, kelompok 5 Garuda. Nih kelompok terakhir di 3 juga nih. Di sini Trio. Kalau di sini? Nah, tidak baca. Ya. Bahan ajar. Nah, kalian boleh di sini setiap kelompok itu memberikan ide tentang apa itu teks eksplanasi. Kemudian, kamu gak belajar di situ ya? Kamu kan di situ. Kamu di situ. Kamu di sini ya. Nah. Dari bahan ajar edukasi, kemudian dari LKS kamu juga, kemudian ada bentuk paket yang kamu pegang juga. Nah, coba kamu keluarkan atau tugaskan atau menyari juga di buku ini dia tentang pengertian teks eksplanasi itu apa, ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa, kemudian struktur teks eksplanasi itu dari mana. Nah, coba dulu dilakukan ya. Ya, semangat. Di bawah nih siapa? Kalau udah, ya, boleh dicari di beberapa sumber mana aja ya. Mengenai pengertian teks eksplanasi, boleh dicari di sumber mana aja kalian temukan. Boleh di umum-umum, ya, harus. Kemudian yang kedua strukturnya, karena tadi nggak ada struktur kan? Yang kedua strukturnya deretan penjelas, yaitu urutan sebab akibat yang kira-kira berada di ini kan teksnya nih berada di mana? Berada 2 kan dia, 3 kan dia, diskusikanlah. Salin di situ nah, ya salin di kolom ini di kolom strukturnya. Misalnya deretan penjelasnya kalau di sini berada di teks berapa, ya kan? Paham sobat? Ya. Kemudian simpulan atau interpretasi. Nah, simpulannya biasa kesimpulan berada di mana? Ya benar. Bisa saja dia berada di akhir. Tapi tak selamanya berada di akhir ya. Kalau kita simpulkan itu terkadang kita ambil tiga pokoknya peraturan satu, kita ambil lagi tiga pokoknya peraturan dua, kita ambil tiga pokoknya di peraturan tiga, kita satukan tiga pokok itu menjadilah dia sebuah kesimpulan atau ringkasan dari beberapa paragraf tersebut. Bisa juga silakan dikerjakan. Jika ada yang mau bertanya, ibu masih berdiri di presentasi sawah atau maju dulu, bolehlah maju. Ya, dia membacakan hasil presentasinya di depan. Boleh di sini, Nak? Oke. Ya, yang lain mendengarkan, boleh nanti menanggapi, bertanya, dan memberi masukan. Katakan suara? Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi. Sebut dulu nama kelompoknya, siapa-siapa biar
kelompok melati? Nama-nama kelompok kami adalah Salwa, Tija, Elsa, dan Sylvia. Iya, berempat ya. Lanjut. Untuk pengertian teks eksplanasi, eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses atau prosedur terjadinya sesuatu, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Iya, itu mengenai teks eksplanasi menurut kelompok melati. Kemudian ciri-cirinya, Nak? Untuk ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Bukti pada teksnya. Struktur nomor 3, Ya, berdasarkan banyaknya dampak yang ditimbulkan karena sampah, marilah bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Dari hal yang paling kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi pemakaian benda yang dapat menimbulkan banyak sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan oleh alam sekitar. Iya. Siapkan terima tutup dulu presentasinya. Segini dulu presentasi dari saya, dari kelompok 2 yang bernama Melati. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok melati. Iya, itu tadi presentasi atau tampilan atau menyajikan tentang LKPD yang telah dikerjakan oleh kelompok melati. Nah, setelah dia presentasi tadi, kalian kelompok lain boleh menanggapinya, boleh juga berikan masukan, atau boleh juga bertanya biar dia jawab. Ya, Rizky ada, Nak? Ya, silakan Rizky. Besarkan suara, mana ada ke sana? Kelompoknya kan pelatihnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4G. Saya ingin menanggapi pengertian teks eksplanasi yang telah dibacakan oleh Salwa. Menurut saya, teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Iya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Rizky. Tepuk tangan juga untuk Rizky. Iya, dia hanya menanggapi saja. Rizky tadi cuma menanggapi. Kalau menurut dia pengertian teks eksplanasi itu seperti ini katanya tadi. Ya, Rizky ya. Kalau menurut dia, boleh ditanggapi lagi kalau Mas Alwa. Kalau menurut kami seperti ini. Kalau menurut Rizky, oke. Atau ada yang kelompok lain ada mau ditanggapi sama menurut dia tadi? Ya boleh Titin. Besarkan suaranya di kelompok ini kelompok 1 apa tadi namanya Habibi? Iya. Kelompok Habibi. Baik, saya dari kelompok 1 atau kelompok Habibi ingin memberikan masukan sedikit dari kelompok 2 atau kelompok Melati tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Menambahkan aja 1 dalam kurung faktual. Iya, dia hanya menambahkan katanya. Coba kalian perhatikan layar lagi, Nak. Di sini ada video tentang ini untuk menguatkan kalian ya, atau untuk membuktikan kalau seperti inilah teks eksplanasi itu sebenarnya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Sekarang hal yang dibahas, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua, urutan sebab akibat atau deret penjelas atau isi. Berisi mengenai detail penjelasan, proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal
hingga yang paling akhir. Ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Oke, jadi seperti itu pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi itu untuk menguatkan kita seperti inilah teks eksplanasi itu. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi dan video ini kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan kita? Ya, ini untuk menyimpulkan secara keseluruhan coba ya. Dari materi kita dari awal tadi, coba kita simpulkan secara keseluruhan materi kita itu. Mutia, beserkan suara yang Mutia ya. Ya, Mutia akan menyimpulkan keseluruhan pelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Seperti apa Mutia? Banjir dan longsor bisa dibuat cerita tertulis dalam bentuk eksplanasi. Iya, jadi fenomena-fenomena alam ini kata si Mutia bisa apapun itu, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial budaya yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita tulis ternyata dalam bentuk teks eksplanasi. Bukan hanya kita lihat aja waktu-waktu yang terjadi terpotokin, kita gosipin, ternyata bisa kita gosipin berdasarkan tulisannya, menulis. Nah, kita buat cerita di situ mengenai berbentuk teks eksplanasi. Oke, itu untuk kesimpulan keseluruhannya ya. Sekarang kita ini lagi ya, refleksi ya kita. Ya, kita refleksi lagi ya. Coba kalau ibu mau refleksi kalian. Kira-kira dari pembelajaran ini ibu akan merefleksi. Yang pertama, kegiatan yang paling menarik dari pembelajaran materi teks eksplanasi hari ini, kegiatan yang mana ya? Ada yang mau jawab nggak? Iya, silakan Reza lagi. Tepuk tangan dulu Reza. Iya. Apa yang paling menarik menurut kamu Reza? Iya, kegiatan menonton video katanya. Tapi dia suka nonton-nontonnya. Kegiatan menonton video yang paling suka tuh. Menurut dia itu yang paling menarik. Ya, lanjutkan nomor 3. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pengalamanmu? Iya, si Hafiza. Dengan menonton video fenomena alam. Jadi dengan menonton kamu pemahamanmu lebih tinggi gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Hafiza. Iya, tadi lupa ya kasih tepuk tangan ke Hendra. Ya tepuk tangan ke Hendra. Kenapa ya saya lupa kan tepuk tangannya ya? Reza tadi dapat tepuk tangan, Hafiza dapat tepuk tangan, Hendra lupa. Oke, tadi menurut Hafiza katanya meningkatkan pengetahuan itu tentang apa tadi coba ulang Mak? Dengan menonton video. Oh iya, dengan menonton video tadi katanya pengetahuannya lebih. Kita lanjut pembelajaran kita. Ibu mau kasih ini ya. Sebelumnya ada kuisnya kan Ibu? Kita tambah ya pengetahuan nilai pengetahuannya. Ini Ibu bagikan kuis. Kuisnya arahnya ke situ-situ aja karena materi kita di situ-situ aja yang mengenai ini pengertian, ciri-ciri, strukturnya ada kuis, tapi ini per orang. Tadi kan per kelompok. Nah, kuisnya ini per orang dan nilainya nanti masuk ke pengetahuan juga. Oke, di sini ada 4 nilainya. Nah, tulis nama, kelas, kemudian jawab lagi. Satu lagi. Iya. Ada apa, Hendra? Nah, Hendra tak sabaran lagi mengisi kuis. Ini kuisnya satu-satu. Jangan sampai tak isi. Oh iya, ini kan tadi berkelompok nih. Ini kan sendiri-sendiri. Ulang lagi. Berdasarkan ide sendiri.
Sekarang tuangkan ide kamu di kuis ini dan dia akan masuk di nilai pengetahuan nanti. Digabung dengan LKPD yang berkelompok. Baik, Nak? Sudah? Oke, Nak? Ya, sudah? Oke, sekarang kita kumpulkan. Kita kumpulkan ya. Nah, perhatikan dulu, Nak, sudah masih kuisnya Ibu anggap sudah selesai. Jadi materi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, setelah ini nanti kan kita ada pertemuan berikutnya lagi tuh. Hari apa lagi? Ya, hari Senin kita bertemu lagi dengan Ibu Anti Mami dengan pembelajaran yang atau materi yang baru. Yang mana KD-nya mungkin kita masih KD ini tapi dia di 4.10 yaitu meringkas teks eksplanasi. Ya, nanti pertemuan berikutnya itu meringkas teks eksplanasi yang mana ada juga nilai ininya. Ada KD-KD-nya atau tujuan pembelajarannya juga ada 3 nanti ya. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Kita tutup ya. Iya, karena waktu kita juga tak lama lagi berbunyi. Dan ini kalian udah lapar juga kan semuanya kan? Nah, sekarang kita tutup seperti biasa. Kita tutup ya bukunya semua. Tutup bukunya. Dan seperti biasa kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Semangat! Dengan doa. Iya, dengan doa. Ya, kita minta lagi ketua kelas kita untuk memberikan aba-aba. Ke depan lagi, Nak. Ya, ke depan lagi, siapkan berdoa dan kita tutup. Dengar suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya pada hari Senin. Ya, terima kasih banyak Ibu ucapkan dengan pertemuan kita hari ini.